In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae, Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, Passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero, tertiarie resurrexita mortui, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotenti, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah ruang PJ. Kita banyak mendengar kisah tentang para malaikat. Kita juga membacanya di kitab suci. Setidaknya dalam agama-agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam mencatat kisah-kisah tentang para malaikat itu. Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan. Mereka adalah makhluk rohani yang murni spiritual. Oleh karenanya mereka sangat dekat dengan Allah. Di dalam dunia fana atau dunia manusia, mereka digambarkan dengan karakter bertubuh seperti manusia dengan sayap. Wujud mereka akan berbeda-beda sesuai dengan tugas dan misi yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Para malaikat diciptakan Allah sesuai dengan tugas dan misinya masing-masing. Namun para teolog seperti Santo Thomas Aquinas, Santo Gregorius, dan Dionysius memiliki pandangannya masing-masing tentang para malaikat ini. Hal ini tidaklah menjadi masalah karena ajaran tentang para malaikat tidak termasuk di dalam kebenaran ajaran iman atau setingkat dengan dogma, melainkan merupakan pandangan bebas atau pendapat bebas teologi
atau Free Theological Opinion. Menurut Santo Thomas Aquinas, ada 4 tingkatan malaikat yang lebih tinggi yang tidak mendapat tugas untuk menyampaikan pesan Allah. Lalu ada 5 tingkatan sesudahnya yang memiliki tugas pelayanan untuk diutus. Lalu siapa saja mereka? Berikut menurut Santo Thomas Aquinas. Yang pertama adalah para serafim, atau yang berasal dari kata Ibrani saraf, artinya untuk menghanguskan dengan api. Para bapak gereja mengajarkan bahwa serafim adalah para malaikat surgawi yang ada di sekitar tata pengadilan Tuhan. Serafim ini sering dihubungkan dengan kelompok malaikat yang memuji-muji Allah dengan kidung surgawi di sekitar tahta Allah. Yang kedua, kerubim, atau yang berasal dari kata Assyria kerubu atau karubu yang artinya dekat. Maka kerubim diartikan sebagai malaikat yang dekat dengan Allah, ada di sekitar kemuliaan Tuhan dan melayani Dia. Baik serafim maupun kerubim, keduanya menempati hierarki tertinggi dalam tingkatan para malaikat di surga. Yang ketiga ada throne atau singgasana atau tata suci, yang dari namanya dapat diperkirakan berada di sekitar tahta Allah. Yang keempat ada domination atau pemerintah yang bersama dengan ketiga tingkatan malaikat di atasnya membimbing para malaikat-malaikat lain di bawahnya tentang misteri Allah. Yang kelima virtue atau kebajikan. Para malaikat yang menjaga melindungi semua makhluk ciptaan jasmani bertugas melakukan mukjizat dalam dunia material. Keenam, powers atau kekuatan. Para malaikat yang bertugas mengatasi kuasa jahat. Nomor 7, atau principalities atau kerajaan bertugas untuk menjaga semua jiwa-jiwa yang baik. Kedelapan, archangel atau penghulu malaikat atau para malaikat agung. Yang kesembilan, angels atau para malaikat. Kemungkinan juga para principalities atau kerajaan bertugas untuk melindungi manusia seperti yang bisa kita jumpai dalam Mazmur 90 ayat 19. Menurut Santo Thomas, para malaikat inilah yang sering disebut sebagai malaikat pelindung manusia. Seperti yang disampaikan di atas, para teolog memiliki pandangannya dan pendapatnya masing-masing soal tugas, misi, dan tingkatan para malaikat ini. Hal ini dimungkinkan karena ajaran para malaikat bukanlah sebuah dogma, sehingga para teolog masih dapat mempunyai pandangannya sendiri-sendiri tentang hal itu. Secara umum, menurut Santo Thomas, para malaikat yang diutus kepada manusia seperti Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael adalah tingkatan malaikat yang terendah atau 2 terendah, yaitu penghulu malaikat dan malaikat-malaikat. Menurut Santo Blasius dan para bapa gereja Yunani seperti Salmeron dan Balarminus menempatkan Santo Mikael di atas semua para malaikat. Santo Bonaventura mengatakan bahwa Santo Mikael adalah pangeran dari malaikat serafim atau yang pertama dari ke-9 tingkatan malaikat-malaikat. Kemungkinan ini disebabkan karena pada Wahyu bab 12 ayat 7 disebutkan bahwa Mikael dan para malaikatnya bertarung melawan iblis. Demikian juga dengan Lucifer, ada pandangan yang menempatkan Lucifer setingkat dengan serafim, namun yang lain menempatkan dia di tingkatan di bawah serafim, kerubim, dan tata suci. Nah, sahabat ruang PC, seperti apapun yang disampaikan oleh para teolog, yang pasti dan jelas para malaikat memang diciptakan Allah baik untuk melayani Allah sendiri dan juga diutus untuk mendampingi dan melindungi umat manusia. Maka dari itu marilah kita selalu berdoa kepada Allah
supaya para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita selalu menjauhkan kita dari segala yang jahat dan juga selalu melindungi kita dari kuasa kegelapan. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode lainnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan juga beri tanda jempol bagi Anda yang suka dengan video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk semua, supaya setiap kali ada video baru Anda selalu mendapat notifikasinya. Terima kasih. Non Sekolah Sevita Discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non Sekolah Sevita Discimus.